Jadi, kamu sudah tahu semuanya. Aku menoleh mendengar nada bergetar nan memilukan itu. Sumi berdiri di dekat tempat tidur milik Arjun. Dia menggendong bayi menjijikkan itu. Wajahnya juga sama-sama menyeramkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman untung direkam dimanapun Anda berada. Saat ini saya membacakan cerita kelanjutan dari Rahmala. Yang belum nonton part 1, 2 silakan tonton, linknya ada di deskripsi. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Rahmala yang sudah izinin ceritanya saya baca. Seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan. Bang, mau tidur di mana? Kamar di rumah ini cuma satu loh bang. Aku mendelik padanya. Ya tidur di kamarmu lah. Arjun menggaruk kepalanya yang kupastikan tidak gatal, tapi cuma pura-pura saja. Berdua begitu bang? Iya ya. Sebenarnya aku ingin tidur sendirian, tapi aku takut kalau hantu Sumi dan bayinya kembali menghantui pikiranku. Kalau bisa, aku juga akan tinggal di rumah ini. Ketakutan ternyata sedang tidak berpihak. Menurunkan sedikit egoku biar kalau ada apa-apa, si Arjuna juga yang kena. Aku merenggangkan tangan, melirik jendela yang sudah tampak terang. Di sebelahku ada Arjun yang masih setia di alam bawah sadarnya. Bangun. Bangun. Setelah beberapa menit membangunkan Arjun, tapi dia tidak juga bangun-bangun, aku memutuskan untuk mandi. Langkahku terhenti ketika hampir membuka pintu kamar mandi. Gimana ya? Mandi atau enggak ya? Gimana kalau nanti Sumi tiba-tiba muncul di kamar mandi? Jun, bangun Jun. Aku kembali membangunkan Arjun agar dia bisa mendengarkan teriakanku kalau si Sumi dan bayinya itu mengganggu. Baiklah, aku memutuskan untuk pulang saja. Percuma kalau di sini tapi Arjun juga nggak bangun. Pak Dery, Bu Sumi di mana? Biasanya rumahnya udah kebuka loh jam segini. Aku tersenyum kecut kepada tetangga sebelah rumah. Namanya Bu Dinda. Mulutnya pedas sekali. Memang benar-benar tetangga di sini semua menyebalkan. Nggak tahu tuh Bu. Aku menjawab singkat sambil memasukkan tangan ke dalam kantong jaketku. Sial, kunci rumahku ketinggalan di rumah Arjun. Atau hilang ya? Bagaimana ya? Bu Dinda tampak terkejut. Nggak tahu Bu. Saya juga mau pindah dari sini. Jadi jangan kepo lah sama rumah tangga saya. Aku buru-buru meninggalkan Bu Dinda, kembali membuka pintu rumah Arjun. Ketika melihat Arjun yang sudah duduk di ruang tamu, aku sedikit terkejut. Tadi perasaanku dia belum bangun. Udah bangun tak Jun? Aku langsung pulang saja ya Jun, mau mandi di rumah, kataku sambil melirik meja rumah tamu. Siapa tahu kunci rumah ada di situ. Cari apa? Hawa di sekitarku berubah total. Aku bergidik. Suara Arjun juga ikut berubah. Dia tidak tampak seperti Arjun pada biasanya. Cari kunci rumah. Aduh, kenapa aku jadi gagap begini ya? Biasanya Arjun kalau ngobrol denganku tidak sedingin ini. Ada saja lelucon yang dilontarkannya. Mungkin Arjun lagi malas bercanda mungkin. Mbak Sumi kemana? Kenapa dia tidak nyambung ya? Kenapa jadi membahas Sumi? Kan tadi malam sudah saya jawab Jun, Sumi hilang. Jadi kamu tahu di mana kunci rumahku.
Tadi kayaknya ketinggalan di sini. Aku mendesaknya. Wajah Arjun menunduk, tapi aku sedang malas mengurusinya. Aku harus segera mandi. Hari ini mau ke rumah nenek Farah, menjemputnya pulang. Brak! Hampir saja aku meloncat ketika pintu rumah Arjun yang awalnya terbuka lebar, sekarang tiba-tiba tertutup. Kenapa tuh pintu? Aku mengusap tengkuk. Anginnya memang dingin, tapi tidak bisa menutup pintu juga kan? Pikirku saat itu. Bohong. Mendengar teriakan Arjun, aku menolehnya. Apa pula ini? Orang lagi sibuk-sibuknya was-was kayak gini. Pintu juga tertutup sendiri. Dia malah teriak-teriak. Pikirku saat itu semakin berkecamuk. Bau amis mulai tercium. Aku menutup mata ketika ada bayangan hitam yang memenuhi ruangan ini. Nafasku menjadi sesak. Tanganku terangkat menutup hidung dan aku mulai batuk-batuk. Asap hitam ini tebal, pekat sekali. Arjun! Aku berteriak agar Arjun tidak terkena masalah ini juga. Ini adalah tanda-tanda kemunculan Sumi dan bayinya. Aku harus menyelamatkan Arjun terlebih dahulu, baru bisa pergi dari sini. Ada apa? Suara Arjun terdengar dingin sekali. Aku segera memegang tangannya. Tangannya kok dingin? Aku sampai harus melepaskan peganganku. Kita harus pergi dari tempat sini, Jun. Nafasku mendegup kencang. Kenapa pergi dari sini? Arjun masih saja menunduk. Ayolah Jun, ayo kita pergi dari sini. Kamu tidak mau mati kan? Aku membentaknya. Arjun mengangkat wajahnya. Aku meringsut mundur melihat wajah menyeramkan Arjun. Jantungku berdetak kencang. Aku berlari ke kamar Arjun. Mungkin saja itu Sumi dalam wujud Arjun. Tapi kok tidak ada. Tidak ada Arjun di sana. Dadaku turun naik luar biasa. Nafasku semakin tidak beraturan. Aku tidak akan mati. Karena kamu, aku juga ikut mati. Suara itu terdengar begitu menyayat hati. Aku mengenalinya, itu suara Arjun. Mataku terus bergerak mencari Arjun. Tapi yang di sana itu jelas bukan Arjun. Aku membuka pintu kamar mandi yang ada di dalam kamar Arjun. Tubuhku menegang melihat semua ini. Darah berceceran di mana-mana. Mata Arjun melotot. Kamar mandi ini bagai kolam darah. Arjun tergeletak mengenaskan di kamar mandi. Tangannya tersayat sesuatu. Kepalanya penuh darah. Lidahnya terjulur. Dia mirip sekali dengan orang yang terkena azab di sinetron itu. Jun, Arjun, kamu kenapa? Aku berusaha memanggilnya. Tembok juga ikutan berdarah. Aku menyimpulkan Arjun memukulkan kepalanya di tembok kamar mandi itu. Tidak ada lagi yang bisa aku lakukan. Arjun sudah mati mengenaskan. Tiba-tiba aku mendengar suara isak tangis bayi terdengar. Suara teriakan kesakitan, juga suara wanita menjerit kesakitan. Udara saat itu semakin dingin. Aku buru-buru melangkah mundur. Jantungku seakan berhenti ketika melihat ada dua makhluk di hadapanku sekarang. Entah seperti apa perawakan wujudnya. Satu wanita yang ku kenal dan menjadi istriku selama beberapa bulan lalu. Juga Arjun yang barusan memberikan bantuan untukku. Wanita itu menggendong bayi. Mereka bertiga sama-sama menjijikkan. Aku berpegangan tembok kamar, mundur beberapa langkah. Tapi kenapa mendadak nafasku sulit, menjadi lebih sesak. Rasanya sesak sekali. Tiba-tiba aku mendengar nyanyian Sumi yang ini. Anakku, anakku, kamu dibunuh, bukannya dilahirkan. Tubuhku merinding mendengarnya. Suara penuh duka dan menyayat hati ini seakan menusuk gendang telingaku. Kamu akan merasakan secepatnya. Suara Sumi terdengar bergetar. Sumi melangkah duluan. Bayinya yang menjijikkan itu melotot padaku. Tubuh mereka berlahan menghilang. Aku menangkap satu tatapan dari Arjun.
tatapan sebuah kebencian. Aku merosot sampai jongkok dengan posisi masih bersender di dinding. Kepalaku menoleh ke pintu kamar mandi. Arjun adalah korban pertama dari kematian Sumi. Aku segera berlari keluar kamar Arjun, tapi berhenti ketika sampai di ruang tamu. Apakah aku harus memberitahukan ke warga atau aku harus membuang jasad Arjun di jurang juga? Pikirku saat itu. Ini sudah mirip pembunuhan berencana. Jasad Arjun yang mengerikan ditambah luka-luka di tubuhnya. Aku tidak mau kalau disuruh menjadi saksi mata atas kematian Arjun. Mas Arjun udah bangun belum? Pintu rumah diketuk seseorang. Aku menggigit bibir, berusaha berpikir cepat. Apa yang harus aku lakukan? Sepertinya ini semakin kacau. Ya sudahlah, aku akan membuang jasad Arjun ke jurang yang dulu menjadi tempat pembuangan jasad Sumi. Itu adalah keputusan yang tepat. Sedetik kemudian aku menggeleng. Tidak. Itu akan membuat sesuatu yang lebih mengerikan lagi. Aku tidak akan melakukannya. Baiklah, aku membuka pintu, berteriak kepada warga yang sedang melakukan aktivitasnya masing-masing. Mereka semua terkejut melihatku bercerita kejadian itu secara singkat. Lah, memangnya Bu Sumi di mana, Pak? Kenapa tadi malam bisa tinggal di rumah Pak Arjun, Pak? Tanya Pak Setiawan, tetangga dekat rumahku. Dia seperti sedang menginterogasiku. Aku buru-buru memasang wajah sedih. Saya juga tidak tahu. Sumi menghilang begitu saja, Pak. Kami berdua mengobrol di luar rumah. Rumah Arjun yang sudah disesaki banyak orang. Mereka semua ingin tahu jasad Arjun di dalam kamar. Wah, kasihan sekali Bu Sumi ya, Pak. Pak Setiawan menghela nafas, menyandarkan punggungnya ke senderan kursi. Saya kemarin pagi lihat Bu Sumi ribut sama Pak Arjun. Saya juga nggak tahu kenapa, kata Pak Setiawan membuatku menoleh padanya. Ribut? Ribut apa toh, Pak? Setahuku, Sumi tidak ada masalah sama sekali dengan Pak Arjun. Malah mereka dekat sekali. Iya sih, Pak. Pak Setiawan mengangguk. Kemarin adu mulut, sepertinya bertengkar sesuatu begitu. Sumi bertengkar dengan Arjun. Aku segera berdiri. Polisi masih lama di sini ya, Pak? Tanyaku. Masih lama lah, Pak. Kira-kira ya setengah jam lagi. Karena ini kan masih pagi. Itu waktu yang lumayan untukku mencari informasi di kamar Arjun. Saya minta izin ke kamar Arjun boleh nggak, Pak? Pak Setiawan menatapku aneh, tapi kemudian mengangguk. Aku segera menerobos ke kerumunan, kemudian langsung berjalan masuk ke kamar milik Arjun. Sebenarnya darah masih bercecer di kamar mandi, juga menyebar ke lantai kamar saat warga memindahkan jasad Arjun. Kasur milik Arjun jelas tidak ada apa-apanya. Aku sudah memeriksanya beberapa menit. Pindah ke laci-laci kamar. Arjun ini orang yang lumayan bersih. Dia bekerja serabutan tapi dia tetap pandai. Pandai memasak maksudnya. Sayang, dia harus meninggal semudah ini. Entah apa motif Sumi membunuhnya. Sesampai di lemari pakaian, aku juga belum menemukan hal apapun di sana. Aku kembali memeriksa meja, berharap bisa menemukan petunjuk. Masih ada satu lagi yang belum saya periksa. Aku masuk ke kamar mandi, bau amis darah tercium pekat. Aku sampai harus menutup hidung. Ini demi menjawab penasaranku. Berhati-hati sekali melewati darah yang mengenai lantai. Aku mengedarkan pandangan, berusaha melihat benda-benda yang aneh di sini. Aku melihat buku berwarna biru tua di dekat wastafel. Pasti di dalamnya ada petunjuk, pikirku saat itu. Setelah sukses mengambilnya, aku duduk di tempat tidur yang masih berantakan itu. Kemudian membuka satu persatu halaman buku tua ini. Setiap mencermati setiap lembar, aku mendapati kejutan besar. Nafasku tercekat. Ini benar-benar di luar dugaanku. Sampai halaman terakhir, kejutan besar terjadi. Aku sama sekali tidak menyangka bayangan semua itu. Ternyata semuanya saling berhubungan. Aku juga menemukan kejutan lain. Farah
ternyata ikut terlibat dari semuanya ini. Dan juga masih ada orang lain. Aku belum mengenal siapa yang diceritakan Arjun dalam buku ini. Setelah namanya Surti dan Farah, ini nyata atau hanya khayalan belaka ya? Aku memejamkan mata, mencengkram erat buku biru tua itu. Jadi, kamu sudah tahu semuanya. Aku menoleh mendengar nada bergetar nan memilukan itu. Sumi berdiri di dekat tempat tidur milik Arjun. Dia menggendong bayi menjijikkan itu. Wajahnya juga sama-sama menyeramkan. Bau busuk menguar memenuhi ruang kamar Arjun. Aku sebenarnya sudah tidak peduli. Suara tangis bayi itu terdengar pelan, kemudian semakin kencang. Mataku kembali terpejam. Aku berharap ini semuanya mimpi. Bagaimana? Kisah yang benar-benar cocok untuk dongeng tidur anak kita. Suara itu aku dengar. Benar. Aku kembali membuka mata menatap Sumi, kemudian memperhatikan bayi yang digendong wanita itu. Bayi itu, kalau saja dia dalam kondisi baik, terlihat cantik sekali. Aku tahu, anakku perempuan. Guratan wajahnya mirip seperti Sumi. Aku berusaha membayangkan wajah bayi itu tanpa noda darah, tanpa tulang-tulangnya yang remuk itu. Aku saat ini menyesal. Bukan aku yang jahat di sini. Tidak seharusnya aku menyesal. Ada orang lain yang lebih jahat dari ini. Tentunya kalian mengenal siapa orang itu. Beberapa jam sebelum jasad Arjun ditemukan dalam keadaan mengenaskan, aku sebenarnya curiga sekali dengan gelagat Bang Dery yang aneh. Kemana Mbak Sumi? Kok katanya hilang? Ini versi Arjun ya. Kok katanya tadi mati? Jawaban yang aneh. Setelah melihat Bang Dery mendengkur pelan, aku beranjak dari posisi tidur. Beberapa menit diam dalam posisi duduk, aku akhirnya beranjak kemudian duduk di kursi ruang tamu. Pikiranku melayang di tempat lain. Aku mulai mengantuk, tapi tidak bisa tidur. Selama ini, aku hanya berpura-pura sebagai orang yang tidak tahu apa-apa ketika Bang Dery bertanya. Lumayanlah terlihat bodoh, tapi itu permintaan seseorang. Bau aneh menusuk indera penciumanku. Aku menutup hidung, jantungku berdetak cepat seperti ada wanita yang bergaun putih berdiri di hadapanku. Wanita itu menggendong bayi, wajahnya rusak tapi aku mengenalnya. Dia adalah Mbak Sumi. Mbak, kenapa bisa ada di sini? Jangan pura-pura tidak tahu. Aku bergidik mendengar nada suara yang benar-benar begitu aneh. Itu... Aku menatap bayi yang digendong Mbak Sumi. Bayi itu tampak menyeramkan seperti ibunya. Anakku, ada campur tangan di sini. Mbak Sumi menatapku tajam. Tanganku mulai dingin. Aku menggigit bibir, berharap Mbak Sumi membahas hal lain. Terdengar suara bunyi berdegap cukup keras. Aku menoleh ke meja. Ada buku harian berwarna biru tua. Buku itu sudah kusam sekali. Masa-masa lampau tertulis di situ. Aku mengeram menahan marah. Tapi seharusnya Mbak Sumi memberikan catatan sebagai bukti bersejarah itu. Kamu bersalah, Juna. Mbak Sumi tersenyum miring. Dia baru saja menyebut nama masa laluku. Nama yang begitu dikenal Bang Dery, nama yang dibenci oleh semua orang, nama yang amat ingin kuhapus dari kehidupanku. Bagaimana nak, kamu membencinya? Mbak Sumi bertanya pada anaknya. Sebagai jawaban, bayi itu menangis kencang, tangisannya memilukan, begitu menyayat hati. Aku tidak sanggup mendengarkan tangisan seorang bayi seperti ini. Aku buru-buru menyambar buku harian berwarna biru itu, kemudian dengan cepat berlari ke kamar mandi. Aku akan membakarnya di kloset. Agar tidak ada lagi sisanya, aku akan membuangnya di lubang. Sejenak aku berhenti, menatap Bang Dery yang sedang tidur tenang di tempat tidur. Maaf Bang, maafkan aku. Aku berbisik pelan padanya.
Setelah itu aku masuk ke kamar mandi, kemudian mengambil korek di dalam kantong. Sebelum api benar-benar menyentuh buku, benda itu sudah duluan terlempar ke dekat wastafel. Aku menoleh. Mbak Sumi ternyata yang melempar barusan. Nafasku berderu kencang. Aku berteriak marah padanya. "Jangan larang aku. Aku akan membakar bukti satu-satunya ini, Mbak Sum." Tetap saja Mbak Sum tidak mendengarkan teriakku. Dia punya cara sendiri untuk membalas kemarahannya. "Sejak kapan kamu memanggilku Mbak Sum, Juna? Itu sangat tidak cocok." Aku menatapnya marah. Sebenarnya aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Mbak Sum. Apa yang dilakukan Mbak Dery padanya, aku juga tidak tahu. Yang pasti, kesalahan besar masa lalu itu adalah penyebab dari semuanya ini. Aku tidak tahu akan kejadian seperti ini akhirnya. Jahat memang kamu, kelakuan iblis. Tapi sebenarnya kamu pura-pura sebagai malaikat di sini. Perkataan itu benar-benar tajam, tapi sangat menggambarkan kelakuanku pada Mbak Sumi sama Bang Dery, wanita yang sangat dikenal Bang Dery dan orang lain. Bagaimana rasanya jadi orang terbuang? Pertanyaan itu. Aku sangat benar-benar membencinya. Suara tangis bayi terdengar kembali. Aku menahan nafas mendengarnya. Tangisan yang memilukan. Tanpa kusadari, aku menyesali semua yang kulakukan. Aku menoleh pada Mbak Sum yang sekarang tersenyum. Seakan mendapatkan perintah, aku memukulkan kepalaku ke dinding. Terdengar seperti kepala jatuh berkali-kali. Nyeri yang kurasa tidak akan pernah sebanding dengan penderitaan semua orang. Sampai kepalaku remuk, dan ketika aku berhenti, aku mulai berseokan dan terjatuh ke belakang. Dinding tadi sudah penuh dengan darah. "Kamu mati oleh rasa penyesalanmu sendiri," ucap Mbak Sumi berkata dengan nada yang sama. Sudah dulu ya ceritanya. Besok kita sambung lagi. Terima kasih buat Rahmala yang sudah ngizinin ceritanya saya baca. Dan buat teman-teman, download aplikasi KBM di Play Store agar teman-teman bisa baca tulisan Rahmala yang lain. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.